Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Bukan apa ya? Bukan strategi yang tepat gitu. Iya. Menguatin bangsa tapi model pendidikan. Iya. Tapi ya siapa yang tahu? Yosafat akhirnya menutup hidupnya dengan kisah yang sangat manis loh. Karena hal tersebut, pendidikan. Ahab karena dia tidak mau mendengarkan nasihat nabi yang dianggap itu hanya mencela dirinya ya. Dia anggap nggak pernah berbuat yang baik. Iya, gimana mau berbuat yang baik orang hidupmu nggak baik? Coba hidupmu berkenan dengan Tuhan, pasti segala ketentraman kan, hal-hal yang bagus Tuhan akan limpahkan dalam kehidupanmu. Ketika kita punya dasar basic yang kuat, ketika tantangan, tekanan yang hebat itu datang, Tuhan akan membuka hati kecil kita untuk membuat kita dapat berpikir, gua harus cari Tuhan. Halo teman-teman Facebook, kita login kembali ke Facebook. Kira-kira mau temenan sama siapa ya hari ini? Kita masih membahas dari raja orang Yehuda yang ada di buku 2 Tawarik. Bersama siapa lagi kalau bukan Pendeta Deddy Kurniawan. Halo Pendeta. Halo Vi, sehat Vi? Sehat. Amin. Pendeta ini anak muda, kalau di bulan berberan itu biasanya ada 2 hal yang dipikirin. Oke, satu. Terutama yang baru lulus kuliah nih ya. Yang pertama, mau lanjut sekolah apa ya? Gitu. Atau mau kerja nggak ya? Atau bagi yang udah kerja, ini kesempatan nih mau mendaftar dan lain-lain karena udah mau buka academic year yang baru gitu kan. Kalau pendeta sendiri pengen sekolah lagi nggak sih sebenarnya? Atau udah cukup puas lah dengan sarjana teologi? Kuliah lagi tuh pengen ya. Okay. Beberapa waktu yang lalu meneruskan di salah satu kampus kita di Bandung. Terus dapat kesempatan sekolah lagi itu wah berharga sekali gitu. Tapi begitu selesai masih merasa ada banyak sekali yang kurang. Tapi kalau mau jujur ya, karena kalau mau disuruh untuk milih sekolah apa yang dipikiran itu atau pengen belajar apa, well teologi memang pengen karena sesuai dengan latar belakang background kita kerja dan dituntut untuk mengetahui gitu. Betul. Tapi kalau sekarang mau ditanya pengen belajar apa? Pengen belajar nanam. Nanam di perkotaan atau di pedesaan ya Pendeta? Nggak tahu aja, kayak pengen banget gitu, pengen punya ada kebun kecil mungkin ya. Kecil nggak usah besar-besar, kecil aja terus nanam sesuatu di situ dan ada hasil yang bisa dapat. Itu kayak feel gimana ya? Kayak puas aja gitu ya dalam hidup ya. Terus nyemprot daun-daun, terus bikin kayak gitu lah. Ternyata pendeta nih orangnya kayak gitu teman-teman ya. Pengen banget tuh. Anak rumahan banget. Iya bener, anak rumahan. Anak alam banget gitu ya. Tapi aku yakin pendeta bukan cuma ilmunya aja yang dicari ya, tapi pengen apa sih nanti gunanya itu? Tadi pendeta bilang mau pemasukan, tapi ada lagi nggak yang mau pendeta cari dari tanam menanam itu? Mungkin karena alam itu bisa mengajarkan banyak hal ya dalam hidup ya. True, ya. Dari alam kita mengenal siapa pencipta kita. Jadi alam refleksi aja, refleksi diri. Dan ketika melakukan sesuatu dengan hal tersebut, tiba-tiba dapat banyak pelajaran yang bisa jadi bahan renungan, bahan khotbah. Kebetulan juga Tuhan kasih kesempatan kami untuk mengajar di salah satu sekolah, ya itu bisa jadi ilustrasi untuk nanti mengajar di kelas, jadi kayak gitu sih. Jadi bisa mendukung kependetaan pendeta gitu ya. Iya gitu. Wah, keren juga deh. Ya aku juga mikir-mikir kalau baru tamat gini, sebenarnya kalau mau dipakai lagi otaknya masih bisa sih gitu ya. Masih fresh kan? Masih panas-panasnya loh. Tapi pengen juga cari pengalaman kerja juga gitu ya. Lagian aku juga bingung biasanya minat mau lanjut tuh bakal lebih mantep kalau kita udah tahu dunia nyatanya gitu kan ya. Kira-kira aku mau spesifik di mana sih gitu. Kalau sekarang fresh graduate kan terlalu idealis kata orang gitu ya. Aduh, kayak gue pengen ini. Kerja dulu kata orang gitu kan, baru tahu gimana
apa yang diperlukan dan minatnya dan lain-lain. Betul. Nah, karakter kita satu ini, raja ya, kan seperti yang kita lihat raja-raja di buku Tawarik dan raja-raja itu ada satu hal yang pasti bangsa ingat tentang dia dulunya siapa gitu. Benar. Apakah raja satu ini emang guru atau dia apa sih filosofi hidupnya sampai dikenal kok sama dunia pendidikan gitu, Pak? Oke, karena begini. Mungkin ya dia menjadikan semua pengalaman kehidupan raja-raja sebelumnya itu sebagai sebuah buku manual. Jadi rangkuman sebuah buku pelajaran yang penting. Jadi dia pelajari semua pengalaman kehidupan mereka dan dia jadikan pedoman dalam kehidupannya untuk melangkah. Walaupun nanti dia akan mengalami banyak tantangan, ada tantangan besar dalam kehidupannya, dan dia dilema sekali, sangat dilema untuk keluar dari masalah tersebut karena secara pribadi dia tahu dia salah, tapi nggak bisa. Ya itu tadi dia mungkin bingung harus bikin apa, dan ya kita akan lihat lah, bagaimana nanti bagaimana talk ini bisa menginspirasi kita. Teman-teman tetap stay tune di Facebook, tapi sebelum itu kalau belum follow kita di Facebook dan juga Twitter, Instagram, di follow dulu aja supaya kita temenan di real life juga ya. Tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Teman-teman, setiap raja yang baru dipilih di Israel pasti bingung nih ya di pikirannya. Pembaharuan apa nih yang mau saya bikin buat bangsa saya? Kalau minggu lalu, episode yang kemarin kita belajar Raja Asa, pembaharuannya adalah bersifat rohani, kan ya. Harus ada, ayo semua bangsa Israel kembali membakar persembahan kepada Tuhan, gitu ya, diajak semua mencari Tuhan. Kira-kira raja yang satu ini, pendeta kasih kisi-kisinya dulu boleh ya, biar kita bisa menebak-nebak apa pembaharuannya ataupun background saat itu apa sih sebelum dia bertindak. Ini raja yang mungkin sejarah kehidupannya, raportnya ini manis ya. Excellent. Walaupun banyak struggle yang akan dialami itu dalam kehidupannya. Tapi dia belajar benar dari kisah kejatuhan bapaknya yang telah kita bahas di episode selanjutnya. Oh, udah ketahuan dong ya. Jadi kalau teman-teman ikutin episode yang sebelumnya, yang sudah kita bahas, teman-teman akan tahu siapa nama raja yang akan kita bahas. Dan salah satu pembaruan besar yang dilakukan adalah dia mengembalikan kerohanian bangsa. Yaudah lagi. Jadi kembali nih, turning point-nya ada di kerohanian, kehidupan kerohanian bangsanya. Tapi dia dahului dulu dengan kehidupan kerohanian dirinya dulu. Nah itu dia, untuk membangun kerohanian metodenya bisa beda-beda ternyata pendeta ya. Kalau bapaknya metodenya beda sama anaknya nih, gitu ya. Dan melalui pendidikan gitu ya, dan pendidikannya dia mulai dari apa pendeta? Jadi dia tahu, dia sadar betapa penting fondasi pendidikan rohani untuk bangsanya, supaya kalau fondasi itu udah terbangun bagus ya Via, untuk membangun atasnya itu udah lebih mudah. Gitu. Karena banyak orang melihat megahnya bangunan, tapi tidak melihat dasar fondasi bangunan yang sangat kokoh itu. Gitu. Dan untungnya raja yang satu ini fondasinya udah dibikin sama bapaknya ya. Jadi, karena dia tahu, kisah dulu betapa hebatnya bapak gua dulu 35 tahun bisa menjaga keamanan, stabilitas negara. Aku juga pengen dong menikmati kisah itu. Jadi saya yakin, kita yakin bahwa si anak ini belajar betul tentang pengalaman bapaknya. Jadi ini ingat kan dulu waktu kita sekolah ya, Hiroshima Nagasaki dihancurkan sama sekutu kan. Pas lagi habis kemerdekaan bangsa Indonesia nih kan, tanggalnya mirip-mirip tuh teman-teman. Jadi ya mereka mengalami kehancuran besar Jepang. Tapi si Hirohito kaisar zaman itu ya, berpikir yang berbeda dari semua orang berpikir. Kehancuran itu kan harus dibalas kehancuran semestinya. Perang lawan perang. Siapa yang nggak tahu Jepang punya kehebatan ya? Dia hampir menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Tapi Hirohito tiba-tiba berpikir out of the box ya. Justru yang dia tanya adalah bukan berapa sisa pasukan militer kita, tapi yang ditanya berapa jumlah guru yang tersisa. Guru ya. Untuk apa? Untuk apa kita cari guru di tengah-tengah situasi perang ini? Hirohito bilang, ya simple. Kalau sekarang kita kalah sama Jepang, kalau sekarang Jepang kalah sama sekutu ya,
berikut kita harus lebih hebat daripada sebelumnya. Dan untuk mencapai kehebatan itu kita perlu guru-guru. Jadi itu sebabnya pendidikan ya, kita tahu Jepang ya, bukan berarti kita mengatakan pendidikan kita lebih terbelakang, kalah tuh. Tapi mereka memulaikan dengan fondasi yang tepat, pendidikan. Dan pendidikan nggak harus tentang akademis ya. Kalau yang kita tahu dari Jepang kan attitude gitu ya. Betul. Karakter yang diajarkan di sekolah. Etos kerjanya. Wah, itu luar biasa loh. Hebat banget. Kita mungkin masih jam berapa nih, udah mau telat nih. Orang Indonesia begitu sampai di sana, cincai. Ya, orang Jepang mungkin udah siap dengan kerja, udah siap tempur, udah pemanasan mau go. Kita masih halo sampai gitu ya. Ingat nggak tuh ada masuk berita pendeta, ingat nggak tuh waktu bullet trainnya telat berapa detik gitu atau berapa menit ya, CEO-nya minta maaf ke seluruh rakyat via berita atau apa gitu. Luar biasa ya. Karena nggak pernah bullet train kereta mereka tuh telat sampai bermenit-menit gitu. Tapi kalau aku lihat KRL Jakarta misalnya gitu, aku kan anak kereta ya, nggak ada tuh minta maaf. Maksudnya itu salah satu contoh etosnya. Bagi budaya kita ya biasa aja lah kayak gitu ya, telat kita, bisa jadi seperti itu. Tapi buat bangsa Jepang itu nggak diterima gitu ya. Jadi raja kita yang satu ini nanti kita sebut namanya sebentar lagi kali ya. Betul. Evi boleh lah sebutin Evi. Oke, teman-teman, kalau Raja Asa itu 2 Tawarik 16 ya kemarin. Raja Asa 14, 16. Langsung di 2 Tawarik 17 itu namanya Raja Yosafat. Pengokohan kerajaan. Jadi seperti Kaisar Hirohito tadi ya. Dia melihat ke depannya gitu ya. Jadi kalau kemarin babi gua gitu ya udah sempat membangun kebangunan rohani, bagaimana caranya supaya ini sustainable gitu ya. Konsisten, karena bapaknya nggak konsisten kan kemarin ya. Nah, dan caranya dari sistem pendidikan ini. Bagaimana sistem pendidikan itu bisa berjalan dengan baik? Raja turun tangan sendiri dengan para pembesar-pembesarnya untuk menjadi tenaga pengajar. Di Yehuda banyak tenaga pengajar, terutama yang diajarkannya adalah Taurat Tuhan. Jadi tugas itu harusnya dilimpahkan raja. Ini kalau raja mau ya, semua imam-imam, semua orang Lewi, tolong kalian masuk ke semua rumah-rumah orang Yehuda, tolong ajar semua, bikin sistem pendidikan yang begini. Tapi raja mau itu dimulai dari dirinya dulu dan para pembesar-pembesarnya. Lalu dia ajak semua imam-imam dan para orang Lewi mengajar Taurat Tuhan ke seluruh bangsa. Wow. Jadi pada baca kitab suci lagi semuanya. Iya. Satu kali aku sama teman-teman jogging di Car Free Day. Terus ada salah satu gerakan yang dibuat sama anak-anak muda. Gerakan guru mengajar. 1000 guru atau berapa gitu. Ada banyak. Dan mereka ambil data gitu, mau nggak kalian mengajar? Terus ada salah satu temanku, dia join gitu. Dia dikirim ke daerah mana gitu, ke daerah Serang, Banten sana, hanya untuk beberapa waktu lama, untuk ya mungkin sebulan atau beberapa bulan, dan di waktu dimana dia senggang. Itu bagus banget, sangat bagus. Kenapa? Karena sebelum guru mengajar, guru harus belajar lebih dulu. Ini yang nggak banyak disadari sama orang, seolah-olah mengajar itu hanya sekedar oke, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Tapi guru harus tahu dari mana datangnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu yang nggak disadari. Ketika Yosafat membawa kebangunan rohani bagi bangsanya dengan mengajar Taurat, Yosafat lebih dulu belajar tentang Taurat. Dan ketika Yosafat mengajak semua para pembesarnya, ayo kita sama-sama turun, kita belajar Taurat, kita mengajar Taurat. Yosafat meminta semua pembesar-pembesarnya untuk belajar lebih dulu tentang Taurat. Wow, ini dimulai dari diri sendiri. Mungkin teman-teman bertanya, emang gue mau belajar apa lagi sih gitu. Kan dari kecil kita udah tahu semuanya gitu. Jadi selain dari apa yang mau saya pelajari supaya ada kebangunan rohani, ada nggak tips dari pendeta sebagai seorang pendeta gitu ya? Mungkin bosen gitu tiap hari, mungkin ada momen-momennya gitu ya. Otak-atik Alkitab lagi. Ada tips nggak pendeta supaya enjoyable gitu waktu lagi Bible study? Satu ya, ketika belajar Alkitab itu biasakan diri kita itu kosong. Bukan berarti kosong nggak yoga, ini gitu. Yoga dulu gitu ya. Seolah-olah kita itu adalah gelas yang kosong yang siap diisi. Gitu. Bosan nggak minum terus? Enggak sih, aus. Karena kita rasa aus. Tapi kalau minum itu terus mungkin orang bosan. Tapi kan orang perlu untuk minum. Memang kita perlu variasi. Perlu beberapa metode belajar Alkitab itu perlu untuk membuat kita upgrade terus.
Dan keindahan dari belajar Alkitab itu bukan sekedar untuk memuaskan diri sendiri bahwa finally gue dapat nih message-nya, gue dapat poinnya. Terus kita show off bahwa kalian tahu nggak? Enggak gitu. Enggak gitu, Vi. Kenikmatan dari belajar Alkitab adalah ketika kita menemukan kebenaran itu, kemudian kebenaran itu mengubah kehidupan kita. Amen. Dan impact-nya itu adalah semua orang yang melihat kehidupan kita bisa menikmati buah kebenaran itu. Itu seperti oase ya. Iya. Semua orang kan rindu untuk minum. Aduh, kami haus. Di mana kami bisa dapat ini? Iya. Oh, sama Ivy. Ivy, gimana caranya supaya aku bisa dapat itu? Tapi kan orang belajar Alkitab lebih kepada satu. Ya, aku nggak menghakimi itu. Pamer. Wah, gue ini. Biar orang tahu gue ini rohani. Biar orang tahu gue tuh tahu apa-apa. Bahkan ya, guru kami waktu kami belajar. Ketika ada salah satu teman yang presentasi, terus selesai presentasi, tiba-tiba guru itu bilang, saya dapat satu hal yang baru dari presentasi kamu. Oh wow, oke, bro. Iya. Selain bangga, artinya ada ternyata dari guru kami yang pendidikannya jauh lebih tinggi daripada kami yang belum tahu tentang hal tersebut. Dan dia ternyata masih perlu untuk belajar untuk tahu hal tersebut. Tapi temanku yang mungkin ya title-nya tidak jauh lebih tinggi daripada guru kami, dia sudah tahu dan melakukan hal tersebut. Wow, ini keren banget. Aku banyak pertanyaan, tapi teman-teman kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Teman-teman, balik lagi di Facebook What's on Your Mind. Yang pasti yang ada di pikiran kita adalah Raja Yosafat kali ini ya. Raja Yosafat tadi kita lihat setiap raja-raja Yehuda ataupun Israel gitu ya, dalam membentuk kebangunan rohani itu adalah langkah mereka yang pertama gitu ya. Karena untuk memulai sesuatu selalu perlu kebangunan rohani. Itu pelajaran yang kita dapat ya berulang-ulang dari Raja Asa sampai sekarang juga. Nah, metodenya seperti apa? Itu boleh berbeda-beda ya. Raja Asa ada caranya sendiri, Raja Yosafat melakukannya melalui pendidikan rohani. Betul. Pertama dia lakukan di diri dia, sekarang kita pengen tahu bagaimana dia menyebar gitu ya. Apa yang dia tempatkan, bagaimana sistem atau struktur yang dia bangun pendeta sehingga satu bangsa jadi sama pengetahuan kerohaniannya nih sama raja. Ini indahnya ya, melihat bagaimana sebuah bangsa yang diatur oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan menempatkan para pengatur di tengah-tengah bangsa tersebut. Untuk masalah rohani ya kita tahu, para imam-imam mereka akan bertanggung jawab untuk soal kerohanian bangsa tersebut. Untuk mereka yang mungkin butuh kejelasan tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang mereka alami, mereka punya para pembesar-pembesar yang tahu tentang hukum-hukum. Walaupun sebetulnya hukum yang mengatur kehidupan mereka ya hukum Taurat Musa yang dituliskan atas inspirasi sorga kepada bangsa Israel untuk mereka turuti. Untuk masalah administrasi negara ada raja di sana yang ini. Tapi lihat di sini, ketika satu masalah muncul, siapapun orangnya dan siapapun mereka merasa bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi di bangsa mereka. Raja nggak bilang, wah itu kan nganape urusan, itu kan urusan lo. Itu urusan lo. Jadi imam-imam, orang Lewi ya kalian aja yang ini. Raja juga merasa bertanggung jawab. Demikian juga sebaliknya. Imam-imam juga merasa bertanggung jawab bahwa kemunduran bangsa itu terjadi akibat ya kerohanian. Jadi nggak bisa seolah-olah bekerja sendiri-sendiri, kemudian nanti kalau sudah selesai, ya udah gitu. Nggak bisa. Satu kesatuan, suatu keutuhan. Ini ada satu pemikiran yang klise sih ya, selalu di khotbah atau di percakapan jemaat kita lah ya. Kalau mau belajar Alkitab jangan cuma ke Pak Pendeta aja. Gitu. Akhirnya jadi banyak pertanyaan di orang muda atau teman-teman kita lah yang mau belajar ya. Saya nggak mau belajar sama pendeta, saya belajar ke siapa ya? Karena ada beberapa orang yang anti kalau udah dengar pendeta gitu kan ya. Terlalu menyeramkan gitu, nanti tiba-tiba besok udah dibaptis lah atau apa gitu misalnya gitu. Konotasinya selalu begitu ya? Begitu pendeta. Jadi kepada siapa gitu kita bisa belajar Alkitab dan apa peran kita? Misalnya saya sendiri kayaknya pengetahuan rohani biasa-biasa aja gitu ya, tapi kalau ada temen yang nanya saya mau pergi ke siapa ya gitu. Kalau kayak Raja Yosafat kan dia udah ada nih orang-orangnya dia taruh gitu ya.
Kalau kita sekarang, zaman sekarang, kita bisa pergi ke siapa pendeta? Oke, sebelum aku jawab itu, aku jawab boleh. satu pertanyaan tadi, aku belum sempat jawab dari pertanyaan Ivy. Silakan. Karena Taurat yang dibaca sama, ya otomatis pengajaran diberikan juga adalah pengajaran yang sama. Jadi bangsa itu menerima buku pelajaran yang sama, itu hukum Taurat Tuhan. Ya otomatis semua orang mempelajari hal yang sama gitu. Ya sekarang yang jadi masalah seperti tadi Ivy bilang, pasti akan ada perbedaan ya. Kalau yang mengajar pendeta, terus ya kan, terus atau yang satu ketua jemaat yang ini, atau yang satu ketua diakon ini yang mengajar gitu. Kalau mobil yang kita tumpang ini rusak, sebagus dan setaunya aku tentang mobil, lebih percaya mana Ivy? Suruh aku memperbaiki mobilnya atau kita bawa ke montir? Kenapa? Ahlinya. Itu yang harusnya diharapkan dari seorang pendeta. Bertahun-tahun pendeta itu belajar Alkitab, di-upgrade pendidikannya, pengetahuannya, dia belajar sendiri dari banyak tulisan dan risalah, artikel, dia kuasai. Memang betul tidak semua mungkin bisa kita kuasai, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saja tidak bisa kita jawab. Bahkan mungkin nanti kalau di sesi ini ada satu pertanyaan yang aku nggak bisa jawab, aku harus jujur bilang sama Ivy, aduh, aku nggak tahu jawabannya. Dan mungkin kita akan postpone untuk pertanyaan ini kita akan jawab di episode yang berikutnya. Kita sebagai pendeta, kita harus menyadari keterbatasan diri kita. Sekalipun kita juga tidak boleh menghilangkan tadi itu fakta bahwa kita memang belajar dikhususkan untuk hal tersebut. Jadi kita upgrade diri kita. Sementara yang lain, tugas mereka bukan untuk itu. Ya memang para pemimpin-pemimpin dalam gereja, salah satu syarat supaya mereka dipilih adalah mereka harus bisa mengajar Injil. Tapi kan kita tidak bisa berharap bahwa pelajaran yang mereka berikan sedalam sebagaimana seperti pendeta mengajar dan belajar. Walaupun akses untuk belajar Alkitab sekarang tidak ini ya tersedia komentar Alkitab bisa kita akses dan lain sebagainya. Tapi ada sisi-sisi di mana pendeta bisa menyentuh dan pemimpin-pemimpin gereja tidak bisa sentuh. Seperti tadi Ivy bilang, tiba pada satu momen di mana panggilan itu ada, siapa yang bisa memberikan panggilan dan meneruskan action berikutnya, baptisan pendeta cuma. Semoga ini jadi motivasi ke teman-teman juga ya. Kalau misalnya udah ada teman-teman kita yang menanyakan, kenapa nggak kita yang mengasah pengetahuan kita juga pendeta ya? Karena itu salah satu motivasiku belajar Alkitab. Aku mau bisa jawab pertanyaan mereka karena ya teman-teman, kalau emang orang lagi haus, kalau pada saat itu dahaganya tidak dipuaskan, dia bisa lupa gitu kan ya. Nggak ada kesempatan lagi kita mau ketemu teman itu, misalnya teman lama gitu ya. Jadi karena aku berdoa gitu, Tuhan jangan sampai terlewatkan gitu ya. Momen penting loh itu. Iya, jadi aku harus belajar terlebih dahulu. Karena kalau untuk belajar untuk kepuasanku sendiri, jujur aja semangatnya naik turun gitu kan ya. Tapi kalau ada orang yang aku pengen kasih tahu sesuatu, lebih semangat belajar ya. Begitu sekarang kita dapatin motivasi yang lebih kan. Kenapa saya perlu belajar Alkitab? Bukan buat saya saja, tapi buat orang lain. Karena ada momen-momen tertentu mungkin yang accidentally buat kita, tapi ternyata itu adalah momen yang dibuat oleh Roh Kudus, kita dipertemukan dengan orang yang memang sedang mencari. Tapi memang begitulah dunia ini, Vi. Orang tahu bahwa dunia nggak akan jauh lebih baik daripada kedepannya ya, daripada hari-hari yang sebelumnya. Makanya teman-teman, belajar Alkitab itu harus dibarengi dengan bersaksi ya pendeta. Itu biar rodanya muter tuh. Kalau ingat salah satu episode dari teman kita dulu namanya Timotius, Paulus kasih surat sama dia, beritakanlah firman, mau baik atau nggak baik waktunya. Jadi artinya seperti tadi Ivy bilang, harus siap belajar terus. Ngomongin Timotius, aku jadi inget ayat nih teman-teman. Semoga ayatnya bener ya. Oke. 2 Timotius 2 ayat 2 ya, bener. Oke, silakan Vi. Syukurlah. 2 Timotius 2 ayat 2 dibilang, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, gitu ya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi teman-teman, kayak ada rantai gitu ya pendeta. Benar. Kamu dengar dari saya Paulus, Paulus ke Timotius. Timotius waktu belajar juga ada orang-orang yang memperhatikan. Nanti mereka juga harus percayakan kepada orang lain. Jadi terus gitu ya rantai firman Tuhan akan jalan. Jadi kalau khotbah, teman-teman dengar khotbah gitu ya. Itu dia. Karena dari situ nanti kalau ada orang yang nanya, gue pernah denger sih. Bener sekali. Walaupun katanya begini gitu ya, paling enggak
Bener. Kita udah menjawab atau kasih informasi, nanti gue tambahin lagi ya gitu. Itu bagus sekali, itu bagus sekali. Karena itu yang nggak pernah bisa kita pikirkan ya. Iya. Tapi ketika momen itu terjadi, kita jadi menyesal kan. Jadi aku jadi lebih ngerti kenapa strateginya Raja Yosafat kayak gini ya pendeta. Karena untuk mengatur kerajaan cuma sendiri seorang raja nggak mampu dia kan ya. Benar sekali. Jadi dia mau bikin perubahan dari sistem pendidikannya gitu. Jadi bagus ya. Dia mulaikan dengan strategi yang orang pikir mungkin bukan apa ya, bukan strategi yang tepat gitu. Iya. Menguatin bangsa tapi model pendidikan. Tapi ya siapa yang tahu. Yosafat akhirnya menutup hidupnya dengan kisah yang sangat manis loh. Karena hal tersebut, pendidikan. Oke. Kalau dalam soal pendidikan dan pembangunan rohani, Yosafat udah mantep nih ya. Kita juga pengen belajar dari kelemahannya dia. Pendeta boleh masuk ke situ? Semua orang suka kekuasaan sih. Even kita dipercaya jadi ketua kelas waktu kita sekolah dulu seneng banget kan. Ada andil tersendiri soalnya. Aku jadi ketua kelas loh. Iya. Emang tugasnya apa? Siap gerak gitu kan? Kepada guru beri hormat. Cuma itu tugasnya, tapi I'm so proud man. Iya, benar. Seneng banget gitu. Bahkan dipercaya menjadi pemimpin sahabat untuk mimpin diskusi aja udah seneng banget. Orang kita semua suka dengan kekuasaan. Iya. Kehormatan. Suka loh. Siapa yang nggak suka dihormati? Betul. Karena nggak dihormati bisa timbul masalah. Kekuasaan, kehormatan, kekayaan. Siapa yang nggak suka kekayaan? Ya nggak usah munafik lah. Orang suka dengan kekayaan. Iya. Karena sepertinya 3 hal tersebut fundamental sekali dalam kehidupan kita manusia. Nggak bisa dipisahkan dari situ. Walaupun nggak kaya-kaya amat, tapi semua orang suka sama uang kan. Iya. Kita butuh uang loh. Siapa yang nggak nolak gitu ya kalau ada uang? Kita butuh uang. Kita butuh uang untuk operasional program Facebook. Kita butuh uang untuk teman-teman nonton Facebook juga perlu uang ya, beli data. Pencahayaan, terus apa lagi? Kamera dan sebagainya. Betul. Semua membutuhkan uang. Nah, yang menariknya di Alkitab, Tuhan itu sumber kekayaan. Tuhan itu sumber kekuasaan dan kehormatan. Dan sepertinya Alkitab memberikan bukti yang jelas. Ayat-ayat Alkitab banyak sekali. Tuh umur panjang di tangan kiri, kekayaan, kehormatan di tangan kanan. Jadi Tuhan yang menjamin semua hal tersebut. Jadi banyak orang mau klaim sama Tuhan, berikan aku berkat-berkat tersebut. Aku mau kaya, aku mau dihormati, aku mau dapat kekuasaan. Oke, salah nggak kita dapat semua itu? Enggak sih. Enggak dong, Tuhan kan yang sumbernya. Iya. Sekarang yang jadi masalah adalah ketika semua itu diberikan Tuhan sama kita, apa yang kita lakukan dengan kekayaan yang Tuhan berikan sama kita? Kehormatan dan kedudukan, kekuasaan yang Tuhan berikan sama kita. Kekuasaan itu datang dari bahasa Latin namanya augere. Augere itu artinya mandiri, sudah bisa diandalkan. Tugasnya augere itu augetos. Jadi aku harus bisa menghidupkan, harus bisa mengaugetos orang lain. Ini kalau ibarat kata ya, kalau main-main ke timur, ke Manado, begitu turun pesawat keluar dari bandara tulisan Sito Timo Tumoto. Orang yang hidup itu menghidupkan orang lain. Itu sifat dari kekuasaan augere. Saya harus bisa mengaugetos orang lain, to make grow, to develop others. Tapi yang jadi masalah adalah saya tahu saya ini punya kekuasaan. In order to develop people, orang lain, saya gunakan kekuasaan saya untuk saya tindas orang lain. Gue mau dapat itu, gue rugikan orang lain, gitu loh. Fokusnya ke diri sendiri ya, padahal harusnya. Bahkan ya, untuk mendapatkan itu semua, kita siksa dan we kill someone to get power, untuk dapat kekuasaan itu. Dan lebih lucunya lagi, ketika orang menderita, kita ketawa dengan kekuasaan yang kita dapat. Ya, miris ya. Iya kan? Jadi kita baca hari-hari ceritanya. Jadi kita sampai pada satu titik tragedi orang lain tuh komedi buat kita. Jadi hiburan. Jadi lawakan tuh nggak lucu lagi buat kita. Tragedi orang lain yang kita siksa itu yang menyenangkan. Wow. Apakah itu yang terjadi pada Yosafat, pendeta? Apa yang dicarinya sih? Di keluarganya misalnya kita lihat ya. Aku juga nggak bisa mikir apa yang dalam pikiran Yosafat. Iya, benar-benar. Tapi terlihat dari action dia menikahkan anaknya
dengan anak Ahab dan Izebel, itu bukan pernikahan yang dirancang sama Tuhan. Bukan kehendak Tuhan ya. Bukan. Tuhan nggak pernah merancang pernikahan ini supaya terjadi. Karena kita tahu Ahab Izebel murtad. Raja paling jahat di Israel tuh. Istilahnya sekalipun mereka kenal Tuhan, tapi cara hidup mereka tidak mencerminkan sama Tuhan. Jadi kelihatan ya motifnya Yosafat dengan menikahkan anaknya dengan gitu, anak motif mereka. apa lagi coba iya, gitu. Ya, motif apa lagi? Kekayaan, kehormatan tadi. Motif apa lagi gitu? Iya, kalau gitu. Apakah mungkin ini skenario pernikahan untuk mempersatukan dua kerajaan yang sudah terpecah? Mungkin juga. Bisa jadi, tapi kan itu politik lagi kan, kekuasaan. Kalau udah bersatu siapa nanti akan mimpin? Betul. Yosafat atau Ahab? Ya tinggal siapa yang lebih rendah hati kan. Tapi kan bisa nanti bahaya nih. Kalau dari aku lihat Yosafat mungkin menggunakan hikmatnya sendiri. Dia pikir kan gua lu gitu ya. Ini kan kerajaan lu ya, kalau nikah ya anak kita lah yang berumah tangga gitu ya. Dia nggak lihat nih ke depannya konsekuensi dari tindakannya, memiliki pengaruh dari kerajaan utara gitu pendeta ya. Kan? Untuk kerajaannya dia juga. Secara rohani dia visioner banget ya. Dia mau seperti ayahnya dulu. Tapi dia tidak memperhitungkan. Ya secara matematis mungkin ini menguntungkan. Tapi secara rohani ini mematikan. Karena ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Dan akhirnya dia tiba pada situasi yang pelik kan. Ketika besannya nanya, mau join nggak? Ya nggak enak, aku udah besan. Bahaya nih besan. Ya kan? Pasti nggak enak kan? Iya. Gimana nih? Apalagi udah dipanggil Laek. Gimana Laek? Boleh kita? Berapa? Aduh, kalau udah Laeknya manggil ini. Iya. Susah. Oke teman-teman, seru. Kita lanjut ya. Kira-kira bisa nggak ditarik kembali gitu ya langkah keputusannya dan apa yang bisa kita pelajari setelah yang satu ini? Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Yes. Kalau tadi kita membahas Raja Yosafat, aku teringat satu hal yang mirip-mirip sama Raja Asa, pendeta. Sama bapaknya ya? Iya. Okay. Bahwa ada pengaruh siapa teman mereka dalam kehidupan mereka gitu ya. Kalau Asa cari bantuan sama Ben-Hadad, akhirnya murtad gitu kan ya. Ini sekarang Yosafat dapat besan Raja Ahab. Jadi menurun juga kerohaniannya gitu. Betul. Tapi kalau mau dikatakan zaman sekarang kalau kita mau pilih-pilih teman, rugi juga gitu kata orang kan, lu nggak tahu diuntung lu gitu. Jadi dalam prinsip mencari teman, membangun hubungan supaya kerohanian kita juga aman gitu ya. Pendeta mau sampaikan apa? Dua Tawarik 18 ayat 1. Boleh Ivy tolong baca. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat. Sampai situ aja dulu. Kaya dan sangat terhormat. Mungkin ini alasan kenapa dia itu ya. Dia mau cari teman yang sama-sama kaya, sama-sama terhormat. Ingat kan yang tadi Ivy bilang tadi, kasih tahu deh siapa teman lo. Begitu gue bergaul sama teman-teman lo, gue bisa tahu siapa lo. Ya itu bisa jadi demikian. Karena mungkin dengan circle itu kita bisa bangun diri kita. Dan kita bisa branded diri kita. Kayak gini, gue tuh ini kita tuh ini. Karena kalau gue berteman dengan yang di luar dari circle ini, brand ini nggak akan bisa ngebentuk gue. Gue nggak bisa ngebentuk brand ini. Gitu. Orang nggak akan tahu kalau gue tuh kaya. Orang nggak akan tahu kalau gue itu terhormat. Oke. Aku terinspirasi dari cara Yesus bergaul. Dia duduk makan dengan orang berdosa. Tapi dia nggak berdosa. Sekalipun dia duduk makan dengan orang berdosa. Ya kan? Tapi dia juga bergaul dengan orang-orang Farisi. Dia bergaul Nikodemus. Ya kan? Dia bergaul dengan mereka. Dia bergaul dengan pemungut cukai. Zakheus. Yesus nggak membeda-bedakan orang. Ketika Yesus bergaul dengan mereka, Yesus tidak harus menjadi seperti mereka. Benar-benar. Itu kan pengertian dari influencer ya. Ketika dimanapun dia berada, dia bisa menginfluence lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita memang mungkin masuk ke pasar ikan ya, Pi. Begitu keluar kita jadi amis kan. Iya dong. Tapi kita kan bukan ikan yang amis itu. Iya, beda. Gitu. Atau sebaliknya kita mau masuk ke pasar parfum. Begitu keluar ya kita pasti akan harum gitu. Tapi hati kita belum tentu seharum parfum-parfumnya ada di dalam gitu. Jadi lebih kembali begini.
hidup kita, dengan siapa kita bergaul, itu penting sekali loh. Karena membangun relasi itu sangat penting. Tapi tanpa harus mengecilkan hati orang lain yang mungkin tidak sekaya kita, kehormatan mereka tidak seperti kita, itu tidak akan membuat kita tidak terhormat kok, atau akan mengurangi kekayaan kita. Enggak. Jadi teman-teman, kita bukan ngomong tentang cari pasangan atau pernikahan gitu ya. Itu salah satu aplikasinya. Tapi pada tapi prinsipnya, aplikasi pentingnya, Vi. Jangan pernah lakukan model pernikahan seperti ini yang tidak dirancang sama Tuhan. Benar. Itu hanya bikin pusing orang tua dan bikin pusing susah gereja, bikin pusing Tuhan juga. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang pertemanan, persahabatan bagai kepompong gitu ya. Oke. Ada adik di jemaatku ya, dia waktu sekolah di Jakarta bandelnya minta ampun. Akhirnya diajak sama orang tuanya ke Manado gitu kan ya, ke asrama. Tadinya dia lihat asrama, apaan ini katanya gitu. Tapi entah kenapa waktu balik dari Manado ke Jakarta lagi, dia bilang sama papanya, "Papa, kita mau coba setahun di Manado," katanya. Gak tau apa yang dia lihat ya, tapi dia pikir mungkin lingkungannya enak dan lain-lain. Tapi akhirnya setelah setahun nagih gitu ya. Terus kakaknya cerita sama aku, udah beda kak, sifat karakternya itu loh. Apa kalau dulu kata-katanya kayak nggak ada filternya gitu kan. Emang anak-anak Jakarta terutama ya kan, emang begitu pergaulannya. Kalau di sana udah mulai denger-dengeran. Kalau waktu di Jakarta susah deh katanya, mau di rumah itu diam di rumah susah katanya, selalu kemana-mana. Jadi kalau pendeta lihat nih akibat dari hubungan Raja Yosafat sama Ahab itu gimana akhirnya bangsa itu dibawa? Sebelum ke sana, boleh. Ini kan persekongkolan politik yang dikemas dengan cinta ya. Ini kayak mirip-mirip kayak film Romeo dan Juliet ya. Drama banget nih. Aku nggak tahu apakah mungkin itu maksud Yosafat, tapi Yosafat main api banget di sini. Memang sepertinya actionnya untuk tanya sama besannya, like nggak adanya pendeta di sini, gitu kan? Oh, ada di sini. Tapi pendeta itu nggak pernah khotbah yang bagus. Aku ingat ceritanya. Gitu ya? Iya. Coba dulu tanyalah. Yang diundang bukan pendeta bener nih, justru pendeta-pendeta palsu. 400 nabi palsu. 400 nabi palsu ya. Tapi ya hati nurani si Yosafat bermain lagi nih. Aku yakin pasti Roh Kudus nih yang bikin dia gitu. Karena tadi itu awalnya dia tahu kan Tuhan. Udah ada kebangunan Tuhan. Jadi itu pentingnya teman-teman. Ketika kita punya dasar basic yang kuat, ketika tantangan, tekanan yang hebat itu datang, Tuhan akan membuka hati kecil kita untuk membuat kita dapat berpikir, gua harus cari Tuhan. Dia argue lagi tuh sama besannya, bener nih, lo masih kurang ini 400 orang ini. Ada, tapi Nabi Tuhan itu nggak bagus dia gini. Pada akhirnya Yosafat mengiyakan, ikut berperang. Jadi artinya gini, pilihan kita itu kita udah dihadapkan dengan sistem yang benar nih. Gua cari Tuhan, hal yang benar gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita cari Tuhan, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi karena perasaan nggak enak, akhirnya kita iyakan, dan pilihan kita akhirnya memilih pilihan yang salah. Salah loh ini, Vi. Salah nih. Bener. Tapi kita masih pede untuk maju, terus masih pede mungkin, Tuhan, mungkin kau berkenan dengan apa yang saya lakukan ini ya Tuhan. Gimana ya Tuhan ya. Dia maju loh. Dia berperang loh. Ini tuh seperti mewakili dua tipe orang ya. Zaman sekarang ya. Dia kalau datang ke gereja nggak suka sama khotbah-khotbah yang terlalu keras. Katanya ini hanya menyinggung-nyinggung dia. Ini kayak Raja Ahab ini ya. Yang satu nih, dia tipe yang semua firman gue suka. Apapun firman yang keluar yang diucapkan di atas mimbar, dia percaya itu dari Tuhan. Tapi sayangnya firman itu cuma habis didengar, pilihan yang diambil tidak sesuai dengan firman yang dia dengar. Benar banget ya. Itu banyak sekali terjadi dalam hidup kita loh. Iya, sendiri juga. Ya kan? Termasuk mungkin pilihan teman-teman yang pilihan itu tidak seharusnya kita ambil, tapi kita ambil. Parahnya lagi adalah kita berdoa dulu sebelum kita ambil pilihan.
kali ini Tuhan boleh ya gitu. Kita anggap Tuhan bisa kompromi sama kita iya, gitu. Iya. Oke. Di peperangan itu ajaibnya ya. Ketika dia tahu dia salah posisi, dia teriak sama Tuhan. Minta tolong. Itu yang kita bahas di episode kemarin tuh. Prayer as the last resort. Kalau udah nggak bisa apa-apa lagi ya, itu, baru dia berdoa. Kalau saja dia bener-bener lengket terus sama besannya, mungkin dia akan mati juga kena panah habis. Yeah. Tapi untung aja dia teriak sama Tuhan. Akhirnya Yosafat selamat. Iya. Pulang dari situ, ada seorang nabi Tuhan ya. Selalu ya di saat-saat genting. Betul. 2 Tawarik 19. 2 Yes. Tawarik 19. Ayat yang pertama boleh dibaca. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Terus ketika itu Yehu bin Hanani, ini Hanani yang waktu Hanani sama lagi. bapaknya ya. Yes. Sekarang anaknya sama dia. Betul. Pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Tahu nggak sih sebetulnya Yosafat apa yang dia lakukan? Tahu, Iya. tapi dia lakukan hal tersebut. Iya. Itulah sifat kita, Vi. Pernah ya kayak, ya kali ini kayaknya enggak kali ya gitu. Sekali Tapi aja kita nggak sering apa-apa kali memaklumkan hal tersebut. ya. Iya benar. Wajar dong, kan kita masih manusia. Wajar kalau kita nggak tahu yang benar. Tapi ketika kita tahu yang benar dan kita lakukan, udah jadi nggak wajar. Pura-pura lupa gitu ya. Tapi sampai ada ketika ditegur, iya. pernah dimarahin kan? Aku juga pernah dimarahin sama orang Gak tua. dimarahin sih, tapi ditegur, lebih dikritik ya atau gitu. Apa action setelah ditegur? Dapat omelan gitu ya. Iya. Pasti nggak enak di hati sih. Tapi aku berusaha nggak bereaksi gitu. Direnungkan dulu deh. Mungkin reaksi yang sama yang ditulis di ayat yang keempat sih. Sama ternyata ya. Ayat yang keempat, Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kenapa dia diam ya? 2 Raja-Raja 22 ayat 49 itu Ahazia anaknya Ahab. Itu tanya sama si Yosafat, bagaimana kalau kita join, kita pergi melakukan sesuatu untuk bisnis. Yosafat memilih untuk diam saja. Dan dia justru mengunjungi semua kota-kota yang ada di Yehuda. Jadi sepertinya action diam saja dari Yosafat itu punya makna. Bukan hanya sekedar merenung karena kesalahannya. Tapi action diam saja adalah tindakan untuk stop, tidak mau lagi punya hubungan dengan orang lain ya. Seperti teguran yang disampaikan oleh Hanani. Yehu bin Hanani. Jadi Yosafat kali ini tidak mau mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh bapaknya, si penyembuh yang tidak dapat disembuhkan. Kali ini Yosafat mau mengakhiri hidupnya dengan manis. Arti nama Yosafat apa pendeta? Tadi Tuhan, Yosafat itu artinya Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Amin. Sampai di akhir hidupnya kelihatan ya Tuhan itu adil. Adil. Tuhan itu sangat adil dalam kehidupan Yosafat. Dimulai dari pendidikan, ternyata berliku-liku juga ya, dari pendidikan sampai masalah keluarga gitu ya. Akhirnya dia punya satu pelajaran hidup yang manis yang dia tekankan lagi ke bangsanya. Itu dia. Dan Yosafat dicatat. Dia dikuburkan bersama dengan nenek moyang. Dalam hal ini Daud dan Salomo. Dia rest in peace. Dia mengakhiri, bukan rest in peace hanya mati dengan. Maksudnya dia bisa beristirahat dengan tenang. Namanya tercatat dalam kitab sejarah yang mana hidupnya disandingkan dengan moyangnya. Itu Daud. Karena teman-teman kalau perhatiin raja-raja Yehuda dan Israel, nggak semuanya dikubur di kuburan raja. Betul. Ya. Tergantung dari kehidupannya. Kalau jahat, mereka nggak masukin ke situ. Akhirnya kehormatan yang selama ini dicari sendiri oleh Yosafat, Tuhan berikan kepadanya di akhir hidupnya gitu ya. Ahab, karena dia tidak mau mendengarkan nasihat Nabi yang dianggap itu hanya mencela dirinya ya. Dia anggap nggak pernah berbuat yang baik. Ya gimana mau berbuat yang baik, orang hidupmu nggak baik.
Coba hidupmu berkenan dengan Tuhan, pasti segala ketentraman kan, hal-hal yang bagus Tuhan akan limpahkan dalam kehidupanmu. Dia harus berakhir tragis. Dia mati dengan tidak terhormat. Ada istilah akhir-akhir ini yang aku pelajari juga pendeta, namanya narsisisme rohani. Wah, ini bagus banget nih istilah ini. Itu ternyata panjang pelajarannya, dan karena itu adalah isu psikologi, jadi yang pelajarin itu adalah para psikolog gitu ya. Okay. Dan mereka nggak menyebut kayak agama A, agama B, tapi mereka menyebut secara keseluruhan gitu ya. Dan contoh yang mereka biasa ambil adalah dari yoga, meditasi, bahwa mereka mengakui yang namanya kadang kita tinggi hati itu tiba-tiba muncul aja di hati gitu pendeta ya. Kayak menganggap bahwa saya lebih baik dari dia. Gitu ya. Tiba-tiba pikirannya itu ada, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya. Karena kan masing-masing kita punya ego gitu kan ya. Dan ego itu akan bermain tergantung dari kita masukin diri kita apa gitu ya. Jadi disarankan supaya kita nggak narsis rohani, harus banyak-banyak ya sebagai orang Kristen lah ya, merenung kehidupan Yesus. Betul sekali. Gitu. Karena kalau kita mau compare ke orang-orang lain di sekitar kita, ya gampang aja kita anggap kayak gue better dari dia di gereja gitu kan ya. Tapi itu udah salah kasih makan ego kita gitu. Dan aku rasa contohnya Raja Ahab gitu ya. Karena salah satu gejala orang narsis rohani, dia selalu berada di kumpulan orang-orang yang sependapat sama dia. Benar. Gitu. Benar itu. Jadi teman-teman coba kita lihat ya. Kalau mereka pun diizinkan di sorga, nggak betah mereka di sorga. Karena kan tadi kan, ya orang-orang di sini beda ya. Beda. Nggak seru. Iya. Nggak seru gitu. Itulah akhir kehidupan dari Yosafat. Benar. Nah, kita udah bahas panjang lebar pendeta dari Yosafat, tapi kalau pendeta mau tekankan satu poin yang harus diingat teman-teman kita di rumah, apa itu kira-kira? Pada akhirnya hidup orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, kehidupan orang-orang yang mendasarkan kehidupannya kepada penurutan yang seutuhnya kepada Tuhan, mungkin saja ya kehormatan, kekayaan dan sebagainya di dunia ini tidak bisa kita nikmati, tapi kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dunia bisa berikan diberikan Tuhan di sorga sama kita. Amin. Karena akhir kehidupan kita dijamin sama Tuhan. Dan akhir kehidupan kita bukan hanya di dunia sini ya pendeta ya. Mungkin nggak banyak yang bisa kita capai di sini. This world is not my home. Amin. Yang aku pelajari dari kisah raja-raja ini adalah mereka nggak sempurna gitu ya. Tapi itu bukan jadi alasan bagi kita untuk mengambil keputusan yang sama gitu pendeta ya. Atau banyak beralasan lah dalam hidupnya, ya Tuhan ngerti lah Tuhan kenapa gini-gini gitu ya. Tapi kalau dari cerita-cerita mereka, jalan Tuhan tuh lurus kok, jelas ya. Kalau emang salah ya akhirnya jelek gitu, kalau bagus ya akhirnya baik. Jadi teman-teman kita semua disemangati lah, jangan sampai terjadi dulu baru kita berdoa. Dan gitu pendeta. Baiknya Vi, ketika Tuhan tahu umat-umatnya menyimpang daripada jalan itu, Tuhan sediakan pilihan-pilihan. Tuhan sediakan jembatan gantung yang ya mungkin berisiko ketika mereka lihat, aduh Tuhan goyang-goyang nih. Tapi itu adalah satu-satunya jalan yang paling aman supaya kamu bisa aku selamatkan. Amin. Dan kalaupun ada mungkin teman, saudara kita yang nasehatnya kita nggak suka selama ini pendeta, coba kita berdiam kayak Yosafat ya. Betul. Kita berdiam bukan berarti menolak seperti Ahab. Diam artinya mikir. Ketika dia diam, kalau Yosafat diam itu artinya dia nggak mau keluar gitu. Tapi kan dia nggak benar-benar diam, karena dia travel ke Yehuda, dia perkuat kembali apa yang tadinya pertama kali dia lakukan kembali, dia belusukan lagi, dia perkuat iman dirinya, pembesarnya dan bangsanya. Amin. Itu dia. Oke deh, kalau gitu teman-teman, kita akan akhiri dengan doa dari Pendeta Dedi buat teman-teman yang struggle dalam kehidupan terutama rohani ya. Betul karena sekali. Dalam cerita raja-raja ini kita lihat setiap mau ada perubahan harus dimulai dari kebangunan rohani terlebih dahulu. Betul sekali itu. Mari kita berdoa. Tuhan, apalagi yang indah dalam hidup ini selain hidup bergantung kepadamu. Mencari Engkau. Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dalam kehidupan kami, Allah yang hidup. Ketika kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau ada, kami perlu untuk belajar menyerahkan hidup kami kepadamu dan berharap kepada intervensimu dalam hidup kami. Ketika kami menyadari banyak hal dalam kehidupan ini yang mungkin tidak bisa kami rubah,
tantangan itu terlalu besar dan tidak dapat kami kalahkan, kami perlu belajar kepadamu, bergantung, untuk mulai mengalahkan tantangan-tantangan yang hebat itu. Kami akan memulainya dengan merefleksikan firman itu dalam kehidupan kami, mencari Engkau, merenungkannya. Bahkan kami akan menjadi pelajar yang baik dan mengajarkan hal yang sama kepada orang lain. Kami rindu untuk menjadi saksimu yang hidup, menyaksikan kehebatan dan kebesaranmu dalam kehidupan kami. Kami akan mulaikan itu dari diri kami sendiri, keluarga kami, gereja kami, komunitas kami. Sehingga Tuhan, Kau akan mendapati kebangunan rohani yang hebat oleh karena banyak anak-anak muda yang akan terinspirasi dan diubahkan hidupnya karena pekabaran ini. Tuhan, bantu program ini untuk terus berkembang, semakin banyak orang-orang yang diberkati. Dan kami yakin Tuhan, akan ada banyak Yosafat muda di luar sana yang akan melakukan banyak perubahan besar di tempat di mana mereka berada. Tuhan, berikan mereka keberhasilan seperti Yosafat berhasil. Angkat derajat mereka, berikan kehormatan dan berikan kekuasaan, dan ajar mereka untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan dengan kekuasaan, kehormatan, dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Yang sedang bergumul, berikan kekuatan. Roh Kudus bekerja memberikan inspirasi sorga, berikan hikmat untuk menimbang semua perkara yang benar, sehingga mereka semua boleh memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk momen ini, Ivy bersama dengan kami. Kami boleh belajar Alkitab bersama. Pertemukan kami kembali Tuhan di waktu yang akan datang, di episode selanjutnya. Kami percaya kebenaran firman akan kami nikmati dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Pendeta Denny. Thank you, Evi. Satu episode Raja Yosafat sudah kita add as friend di Facebook kita. Dan teman-teman, kalau misalnya episode ini sudah menguatkan, boleh di like, di komen, dan juga di share kepada teman-teman yang mungkin perlu dikuatkan dari cerita Raja Yosafat. Dan kalau punya karakter lain yang pengen kita kenalan dan juga pertemankan di Facebook, boleh dikasih tahu di bawah gitu ya. Kita akan sangat senang untuk menggalinya sama-sama, Pendeta ya. Kalau gitu sampai ketemu di episode Facebook mendatang. Tuhan memberkati kita semua.